Do that one dance, baby. That one dance. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Agustina Putri. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai interferensi dan integrasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Sosiolinguistik yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Aini Mulyusti M. Home. Tanpa berlama-lama, yuk masuk ke videonya. Pernah gak sih kalian dengar orang yang ngomong bahasanya dicampur-campur? Atau kalian pernah dengar orang yang ngomong bahasa daerah tapi pakai dialek daerah yang berbeda? Nah, itu dia tuh yang dinamakan dengan interferensi dan integrasi. Nih contohnya. Undang sama Ministry of Tourism mereka buat perform bareng penyanyi-penyanyi Asia lain yang udah dipilih sama mereka, dan juga aku akan satu stage dengan Boa, Nah, pasti pernah kan kalian dengar orang yang ngomongnya kayak gitu? Ini dia, interferensi dan integrasi. Apa sih interferensi dan integrasi itu? Interferensi adalah kekeliruan yang disebabkan oleh terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa atau dialek ibu ke dalam bahasa atau dialek kedua. Dalam hal ini, tentu orang yang mempelajari bahasa kedua misalnya akan mengalami kekeliruan yang seharusnya itu menjadi benar bila digunakan dalam bahasa pertama. Sedangkan integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi bagian dari bahasa tersebut, tidak dianggap lagi sebagai unsur pinjaman atau pungutan. Lalu apa sih perbedaan antara interferensi dan integrasi ini? Dari unsur bahasa penerimanya dan dari segi keluasan ruang gerak aspek, interferensi bersifat perorangan, yaitu ruang geraknya sempit. Terjadi gejala parol, kadang juga menjadi gejala negatif. Sedangkan integrasi sebaliknya, ruang lingkupnya lebih luas, yang terjadi linkage atau language. Integrasi sejatinya menguntungkan bahasa penyerap penerima, dan sering unsur integrasi bahasanya telah disesuaikan dengan kaidah bahasa penyerap. Jadi, interferensi ini adalah penyakit sebuah bahasa, bukan ya? Kadangkali interferensi ini dipandang sebagai gejala negatif nih teman-teman. Hal ini disebabkan karena ruang geraknya sempit dan bersifat perorangan yang akhirnya berujung pada penyimpangan pada tataran tertentu, sehingga kurang menguntungkan usaha pembinaan dan pengembangan bahasa. Interferensi dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu terjadi karena unsur-unsur serapan itu sebenarnya telah ada padananya dalam bahasa penyerap. Lalu, apa ya hubungan antara kontak bahasa dengan interferensi dan integrasi? Antara kontak bahasa dengan interferensi dan integrasi hakikatnya saling berhubungan. Dalam penggunaan bahasa, saat berkomunikasi, tak bisa dimungkiri terjadi beberapa peristiwa yang menyebabkan terdapat perubahan dalam bahasa asli. Perubahan tersebut menimbulkan pergeseran bahasa, hingga pada punahnya bahasa asli diakibatkan oleh adanya kontak bahasa yang bersifat negatif. 5 peristiwa akibat kontak bahasa adalah bilingualisme, alih kode, campur kode, interferensi, dan integrasi. Integrasi dan interferensi memiliki persamaan, antara lain bahwa baik gejala interferensi maupun integrasi bisa terjadi pada keempat tataran kebahasaan, yaitu fonologi, gramatika, kosakata, dan semantik. Penyebab interferensi ini ada beberapa nih. Yang pertama, kedewibasaan peserta tutur. Yang kedua, tipisnya kesetiaan pemakai bahasa penerima. Yang ketiga, tidak cukupnya kosakata penerima. Yang keempat, menghilangnya kata-kata yang jarang digunakan. Yang kelima, kebutuhan akan sinonim dan terbawanya kebiasaan dalam bahasa ibu. Dan yang keenam, prestise bahasa sumber dan gaya bahasa. Sedangkan penyebab integrasi nih, yang pertama, perbedaan dan persamaan sistem bahasa sumber dengan bahasa penyerapnya. Yang kedua, unsur serapan itu sendiri
apakah sangat dibutuhkan atau hanya sekedar sebagai pelengkap. Dan yang ketiga, sikap bahasa pada penutur bahasa penyerapnya. Contoh integrasi dan interferensi. Ini dia contoh interferensi. Beli HP Asia online, Tante. Online artinya sambungan jaringan dari serapan bahasa Inggris. Sedangkan contoh integrasi, sebelum ia bertemu dengan kekasihnya itu, ia belum rela lagi akan meninggalkan dunia fana ini. Fana artinya tidak kekal, serapan dari bahasa Arab. Itu dia materi mengenai interferensi dan integrasi. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.